Gua coba beli baju-baju di TikTok buat bikin satu outfit. Oke, di video kali ini gue mau cobain mix and match baju-baju yang gue beli di TikTok. Dan baju-baju ini semua totalnya gue beli itu bersama sepatu dan juga aksesoris di 500 ribuan, guys. Menurut gue sih untuk 7 item 500 ribu tuh banyak banget ya. Dan untuk satu itemnya itu maksimal paling mahal di 100 ribuan aja gue belinya. Makanya langsung kita lihat gimana sih harga-harga segini, apakah tetap bisa bikin kita keren atau tetap terlihat biasa aja. Karena orang banyak beranggapan baju murah biasanya style nggak terlalu oke. Makanya kita coba mitosnya apakah betul ya. Jadi item yang pertama yang gue beli adalah ini nih, celana corduroy, mereknya sih gue nggak tahu merek apa, vintage 2022 tulis ada ya. Begini untuk detail-detail si hang tagnya, mereknya Asko, kayak Aska Style Co, brand yang kayaknya penjahit sendiri gitu ya. Dan ini modelnya straight dan bahannya corduroy. Entah kenapa mungkin garis-garis corduroy terlalu kecil, terlalu tipis, jadi nggak kelihatan kayak corduroy dan malah mengkilap ya kalau menurut gue. Tapi untuk fittingnya nanti kita akan coba. Ini gue beli size 31, semoga pas di gue fittingnya. Semoga juga nggak kegedean ya. Bawahnya juga cukup wide ya. Semoga nanti fitnya wide bagus gitu ya, dan semoga nggak kepanjangan, tapi kayak ini panjang sih nih. Seperti akan kita gulung ya untuk mix and match kali ini. Dan untuk celana corduroy seperti ini harganya 116.000. Jadi dengan 100.000 lebih lu udah bisa dapetin celana hitam corduroy dengan ukuran 31 dan fittingnya wide seperti ini. Habis itu item kedua yang gue beli adalah celana chino pants panjang warna hitam seperti ini, juga fittingnya straight ya, regular gitu. Dan bahannya sih ya menurut gue oke lah ya, bahan chino warna hitam. Mereknya Impressive Pants. Nah ini merek kan agak unik ya, namanya Impressive Pants. Apakah dia akan impresif saat kita pakai? Kita lihat aja ya. Tuh jahitan-jahitannya ya lumayan rapi. Untuk harganya sendiri 127.000, tapi menurut gua untuk rivetnya dia udah customan gini mantep juga sih ya. IM gitu ya, impresif. Dan di bagian belakangnya seperti ini ada leather pads-nya juga. Leather pads-nya ya sintetis lah pasti ya. Dan juga kantongnya dua kayak gitu di belakang seperti chino pada umumnya, ada wovennya juga, impresif kayak gini. Lumayan loh, ada detail-detail kayak gini ya. Harga 127.000 ya ternyata ya. Kita akan lihat fittingnya seperti apa nanti. Dan item kedua ini gue beli langsung dua ya, jadi adalah oversize t-shirt. Cuma menurut gue oversize t-shirt ini bahannya nih kayak terlalu tipis ya. Jadi kayak cotton com kayaknya di 28 atau 30S gitu ya, terlalu tipis menurut gue. Jadi kayak terlalu lemes pasti jatuhnya ini oversize-nya. Bukan oversize yang boxy kayak bagus gitu. Menurut gue tuh oversize itu bagusan bahannya agak lebih tebel. Walaupun si Uniqlo juga oversize Airism ya, tapi dia agak cukup tebel. Jadi ini menurut gue kayaknya fittingnya ya gue nggak berharap banyak ya. Cuma menurut gue harganya di 48.000 ya oke lah, di bawah 50.000 ya. Dapat kaos oversize kayak gini warna hitam. Ini ukurannya gue beli yang M karena oversize, gue takut nanti kegedean kalau L. Dan warnanya warna hitam sama warna abu-abu agak kedongker ya, abu-abu sih ya. Dan ini ukurannya L gue beli, jadi gue sengaja beli dua ukuran berbeda karena gue mau ngetes M nya kayak apa, L nya kayak apa, mana yang lebih oke ya. Tapi untuk bahannya aduh terlalu tipis jadi gue nggak yakin sih. Tapi overall jahitannya semua oke, obrasannya juga oke. Di collarnya gue nggak tahu apakah ini nanti bakal bisa melar atau enggak nantinya. Cuman secara garis besar masih oke, tapi ini kayak bakal kegedean nih. Dan ini dia untuk rugby sweatshirt. Ini bahannya fleece, tapi menurut gue ini fleece-nya karena kita lihat dari rib si ujung-ujung ini di ujung tangan sama ujung pinggangnya ini kayak lemes gitu ya. Jadi menurut gue kayaknya kualitasnya sih agak kurang sih kalau misalkan ini lemes kayak gini nih untuk di bagian ribnya. Cuman harganya 69.000 sih. Di bawah 100.000 dapat sweatshirt loh. Lu mau minta apa lagi gitu kan? Nah, di sini juga ada mereknya Feature woven gitu, Feature Now Large. Nih gue sih cukup impress dengan harganya sih 69.000 kita dapat sweatshirt rugby seperti ini, ada slatingnya yang setengah gitu. Bahannya fleece, tapi walaupun ininya agak mengecewakan menurut gua, tapi ya 69.000 guys. Habis itu kita juga dapat aksesoris kacamata seperti ini 10.000 ya harganya. Gua juga nggak expect banyak-banyak. Memang terlihat plastiknya cukup seperti ringkih juga ya, agak kayak loncer gitu untuk bagian engselnya. Dan yang paling lucunya lagi adalah di bagian kacanya ini loh, kayak longgar banget, kayak lu bisa denger ini goyang-goyang gitu tuh, kayak goyang-goyang guys, kalau kocok-kocok tuh ada suaranya tuh, pegang-pegang goyang-goyang gini. Jadi menurut gua kayak kurang solid ya, tapi 10.000 guys, lu beli 10 juga masih 100.000 harganya gitu. Ya udahlah, untuk aksesoris saja kan si aman ya. Dan ini juga ada sepatu dari mereknya, merek Cina sini ya, Shushan Shu. Indi Bininging. Indi Bininging. Susah banget namanya ini tuh, pokoknya tidak ada tulisannya. Satisfied apa ya? Satsby brand, Sushan Shoes Hat, fashion wear. Ini harga 29.000 ya, sepatu 129.000. Belakangnya agak-agak mirip Sakai Vapor Waffle ya. Untuk midsole juga. Ini sih midsole Vapor Waffle banget ya, cuma lebih tipis aja ya. Itu benar mirip, dan di bagian counter heel juga mirip. Gak ada counter heel malah, lemes banget. Ini sepatu dikirimin dalam plastik gitu ya, terus digepengin gitu. Jadi bentuknya kayak gini, shape-nya belum bagus, nggak tahu deh kalau dipakai
kayak apakah bending-bendingan, tapi ini kayak ya kayak ketek-ketek gitu lah. Tapi untuk gambarnya sih bagus tuh ya, fotonya di TikTok tuh bagus. Tapi 29.000 ya, kita lihat ya akan seperti apa. Jadi gua akan mix and match baju-baju ini ya. Kita nggak tahu, kita akan lihat dapat berapa style. Mungkin dapat 3 style kali ya, langsung kita cobain aja. Oke, ini sekarang gua lagi pakai celana si corduroy-nya. Ini bener kan gue bilang mengkilap ternyata guys. Dan kalau misalkan fittingnya sih mana? Cukup oke ya, kayaknya butuh dipotong aja sih kalau menurut gua karena agak kepanjangan, agak stacking gitu. Untuk sepatunya agak kekecilan sedikit, tapi untuk 100.000 menurut gua cukup nyaman loh ya ini. Tuh, kayak cukup empuk gitu dipakainya, asik juga secara feelingnya. Tapi nggak tahu nih secara looksnya bagaimana. Ini all black gitu ya untuk stylenya, pakai si oversize t-shirtnya juga. Untuk 48.000 ya, kalau lu suka yang kaos bahan tipis kayak gini lebih adem ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gua untuk oversize kayaknya butuh agak lebih tebel gitu bahannya ya. Enakan tuh kayak heavyweight gitu, tapi cukup oke sih ya untuk harga 48.000 nih seperti ini. Nah, ini kan kayak agak polos aja ya. Cuman gua kayak mau nambahin aksesoris deh. Oke, jadi gua tambahin bandana merah kayak gini ya, jadiin scarf gitu. Dan juga sampai kacamata yang tadi 10.000. Nah, kayaknya lumayan lebih asik lah ya harusnya. Cuman kayak salah deh, gua harus beli sepatu warna putih aja ya. Ngapain gua beli sepatu warna begini ya? Tapi ya kayak gini kira-kira untuk stylingnya gimana? Oke lah ya, total kayak 120 ribuan, nih 48.000. Sepatu yang 127.000 ya, sekitar 300 ribuan lah outfit seperti ini. Oke, kayaknya untuk kaosnya bagusan ukuran M ya. Kalau menurut gue ini kayaknya L-nya agak kegedean. Untuk gue yang tingginya 170 cm dan beratnya 69 kilo. Jadi kalau misalkan L kayak gini agak kepanjangan aja sih. Tadi hitam udah bagus. Apa mungkin karena celananya juga hitam ya, jadi lebih kelihatan seamless gitu. Tapi gimana menurut lo? Dengan ini apa yang tadi? Kalau gue sih lebih suka yang M ya, warna hitam tadi. Kayak gini, bagian belakangnya ya oversize-nya masih dapat oversize-nya, tapi untuk kayak boxinya gitu, untuk jatuhnya masih belum ya, tapi udah oke lah overall. Tapi untuk 48.000 ini udah oke banget sih ya. Gimana menurut lo guys? Oke, langsung kita ke style selanjutnya. Oke, jadi dia style yang ketiga. Jadi kita pakai rugby sweatshirtnya. Jadi karena bahan fleece-nya ini kayaknya bukan yang top quality ya, jadi kayak ada bau-bau khas gitu loh, kayak bau fleece murah gitu. Jadi kayak gitu. Untuk fittingnya sih menurut gue ya oke ya untuk si sweatshirtnya ini, si feature. Dan untuk si celananya, chinonya juga lumayan oke. Untuk fittingnya kayaknya straight gitu aja ya. Tapi untuk celana corduroy dan si chinonya ini tadi sama-sama belum dirobek untuk di kancingnya, jadi masih ketutup gitu guys. Jadi harus tadi gue manual robek sendiri. Jadi ya seperti itu untuk outfitnya kali ini, yang styling ketiga bersama celana chino dan juga sweatshirt rugby-nya. Gimana menurut lo? Apakah asik seperti ini? Apakah asik kadang kaos tadi? Tapi kalau ini buat gue panas ya, ini juga keringetan nih walaupun dalam ruangan ya. Oke, jadi dia stylingnya. Langsung aja komen di bawah style mana yang lebih lu suka. Oke, itu dia review gua atau impresi gua berbelanja di TikTok ya. Jadi kita cobain baju-baju TikTok yang murah dan ternyata seperti itu fitnya. Kalian nilai sendiri aja seperti apa. Langsung aja komen di bawah apakah keren ataukah kalian mau beli juga. Kalau mau beli juga ya, gua taruh keranjang kuning nanti di TikTok gua ya. Oke, klik tombol like kalau video ini bermanfaat. Kalau misalkan lu suka dengan konten ini, langsung komen di bawah menurut lo konten ini seru atau enggak. Jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan video baru. See you next video. Stay healthy, stay lucky people.